Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi umum. Kali ini kita akan membahas tema tentang komposisi kimiawi dalam organisme. Oke, berbicara kimia itu biasanya kita akan dikenal dengan mengenal istilah materi, unsur, senyawa. Nanti kita bahas ya apa materi, unsur, sama senyawa itu di forum diskusi. Sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan tentang komposisi kimiawi dalam organisme ini berkaitan dengan zat-zat anorganik. Yang pertama itu adalah air. Nah, air ini merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Air berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi. Selain itu, air juga berperan sebagai pelarut mineral dan karbohidrat yang diserap oleh tumbuhan. Air bertanggung jawab sebagai medium yang berperan dalam beberapa reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh tumbuhan. Ini contohnya untuk tumbuhan ya. Sebenarnya bagi hewan maupun manusia juga seperti itu halnya. Baik, yang kedua yaitu mineral. Mineral merupakan komponen yang diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi penting peranannya dalam metabolisme tubuh. Jadi meskipun kecil jumlah yang diperlukan, tapi dia tetap harus ada dalam tubuh. Mineral merupakan salah satu zat yang diekskresikan berupa keringat melalui pori-pori tubuh. Maksudnya dalam bentuk keringat ya. Nah, garam yang terlarut dalam air, biasa disebut dengan garam-garam mineral, itu digunakan sebagai elektrolit dalam tubuh. Mineral penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Itu untuk zat anorganiknya. Nah, berikutnya untuk zat organik, ada komponen utama zat organik yaitu karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen, O. Untuk karbohidrat sendiri, molekul karbohidrat itu adalah substansi yang terdiri atas atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Semua karbohidrat dapat dirumuskan sebagai CnH2ON. Begitu ya biasanya di anak-anak kimia identik dengan rumus ini. Untuk karbohidrat sendiri dia terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama itu adalah monosakarida. Monosakarida ialah karbohidrat sederhana, dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat lain. Nah, monosakarida ini umumnya memiliki rumus molekul yang merupakan beberapa kelipatan dari CH2O. Contoh terpenting dari monosakarida adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Ketiga-tiganya ini merupakan isomer dengan rumus C6H12O6. Lanjut yang kedua yaitu disakarida. Disakarida ini terdiri atas dua monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikolisidik. Ikatan kovalen yang terbentuk antara dua monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Misalnya, maltosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk melalui penyatuan dua molekul glukosa. Laktosa terdiri atas sebuah molekul glukosa yang berikatan dengan sebuah molekul galaktosa. Disakarida yang paling banyak di alam adalah sukrosa, yaitu gula yang sehari-hari kita konsumsi. Kedua monomernya adalah galaktosa dan fruktosa. Maltosa, laktosa, dan sukrosa mempunyai rumus molekul C12H22O11. Yang ketiga adalah polisakarida. Nah, polisakarida ini adalah makromolekul. Polimer dengan beberapa ratus sampai beberapa ribu monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida lain berfungsi sebagai materi pembangun atau penyusun untuk struktur yang melindungi sel atau keseluruhan organisme. Arsitektur dan fungsi suatu polisakarida ditentukan oleh monomer gulanya dan oleh posisi ikatan glikosidiknya. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya ialah amilum, glikogen, dan selulosa. Rumus umum polisakarida ini adalah C6H10O5. Berikutnya adalah lemak. Nah, berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak ini dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Hal ini mengacu pada struktur rantai hidrokarbon asam lemak. Jika tidak ada ikatan rangkap di antara atom-atom karbon, maka disebut asam lemak jenuh. Sedangkan jika terdapat satu atau lebih ikatan rangkap, maka biasanya itu akan disebut sebagai asam lemak tak jenuh.
Kita lanjutkan, tadi sudah ada karbohidrat, kemudian lemak, berikutnya adalah protein. Nah, protein ini meliputi lebih dari 50% bobot kering sebagian besar sel. Dan molekul ini sangat berguna sebagai alat bantu dalam hampir setiap hal yang dilakukan oleh organisme. Protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 asam amino yang saling berikatan. Polimer asam amino disebut polipeptida. Suatu protein terdiri atas satu atau lebih polipeptida yang terlipat dan terbelit membentuk suatu kesesuaian yang spesifik. Ada 3 golongan protein, yaitu protein sederhana, protein gabungan, dan protein tambahan. Yang berikutnya adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini ada 2 jenis. Yang pertama ada asam deoksiribonukleat atau dikenal dengan istilah DNA. Dan ada juga asam ribonukleat atau RNA. Jadi pada dasarnya terdapat 2 keluarga basa nitrogen, yaitu ada pirimidin dan purin. Nah, untuk pirimidin itu anggotanya terdiri atas sitosin, timin, dan urasil. Adapun purin itu terdiri atas adenin dan guanin. Adenin, guanin, dan sitosin itu biasanya terdapat pada dan memang terdapat pada kedua jenis asam nukleat, maksudnya baik DNA maupun RNA. Nah, adapun timin itu hanya ditemukan dalam DNA dan urasil hanya ditemukan pada RNA. Nah, lalu apa perbedaan DNA dan RNA? Nah, ini ada beberapa di layar yang menunjukkan beberapa ciri dari DNA dan RNA. Nah, kita belum tahu nih di antara beberapa ciri ini mana yang masuk kategori ciri DNA dan mana yang RNA. Kita baca dulu ya. Jadi di dalam inti sel, kemudian ada mitokondria, ini letak ya, berarti ini berkaitan dengan letak. Ada juga yang di dalam sitoplasma atau dalam ribosom dan dalam inti sel. Nah, kemudian dia ada ribosa, kemudian deoksiribosa. Lalu ada purin yang terdiri atas adenin dan guanin, kemudian ada pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin. Ada lagi purin yang terdiri atas adenin guanin, ada pula pirimidin yang terdiri atas sitosin dan urasil. Itu komponennya atau jenis asam basanya. Nah, maksudnya basa nitrogennya, maaf. Nah, kemudian ada pita ganda yang memilin panjang. Ada juga yang pita tunggal yang memilin pendek. Berikutnya penentu macam protein yang akan disintesis. Ini berkaitan dengan fungsi. Jadi dia sebagai penentu macam protein yang akan disintesis. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, di antara beberapa ciri yang sudah saya sebutkan tadi, mana-mana yang termasuk dalam ciri DNA, kemudian mana-mana yang masuk dalam ciri RNA, akan kita bahas dalam forum diskusi. Jadi tadi sekadar dibacakan dulu ya. Yang masih bingung nanti kita bahas. Oke. Tadi bicara tentang komposisi kimiawi dalam organisme. Nah, jadi zat-zat kimia yang tadi sudah disebutkan itu dia melakukan reaksi dalam metabolisme. Nah, keseluruhan proses kimiawi dalam organisme itu disebut dengan istilah metabolisme. Metabolisme ini secara keseluruhan merupakan satu bentuk pengelolaan sumber daya materi dan energi bagi sel. Adapun reaksi-reaksi dalam metabolisme itu yang ada 2, yang pertama ada katabolisme dan kemudian yang kedua ada anabolisme. Untuk katabolisme sendiri ini merupakan proses pelepasan energi melalui penguraian molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Reaksi penguraian energi pada katabolisme secara umum dikenal dengan proses respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob sendiri itu terdiri atas 3 tahapan metabolik, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Kemudian ada respirasi anaerob
yang dikenal dengan istilah fermentasi. Ini yang kedua, respirasi anaerob ya. Nah, berikutnya ada tadi sudah saya sebutkan bahwa selain katabolisme ada anabolisme. Anabolisme ini merupakan reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana yang kemudian ditransportasikan dari luar sel atau mungkin diperoleh dari reaksi metabolisme. Jadi kalau katabolisme itu tadi adalah menguraikan molekul kompleks menjadi sederhana, kebalikannya anabolisme itu dia membentuk molekul kompleks dari molekul sederhana. Nah, anabolisme ini diperlukan untuk pertumbuhan organisme dan pemeliharaan jaringan. Contoh-contoh dari reaksi anabolisme itu adalah fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses pembuatan molekul glukosa dari CO2 dan H2O dengan bantuan klorofil dan energi cahaya. Proses ini menghasilkan karbohidrat yang digunakan sebagai sumber energi bagi setiap organisme. Pada umumnya fotosintesis terjadi pada bagian tubuh, daun, batang, bunga atau buah yang berwarna hijau. Tepatnya organel yang disebut dengan kloroflas. Kemudian ada kemosintesis. Berbeda dengan fotosintesis, di mana sumber energi pada reaksi penyusunan atau sintesis molekul gula atau karbohidrat dari molekul CO2 dan H2O yang berlangsung di sel makhluk hidup adalah cahaya atau foton. Kemosintesis ini dia tidak menggunakan cahaya karena tidak semua makhluk hidup menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Nah, contohnya pada beberapa mikroorganisme seperti bakteri belerang, bakteri nitrat, dan bakteri besi itu memperoleh energi dengan cara mengoksidasi senyawa kimia. Jadi jika pada proses penyusunan bahan organik yang menggunakan sumber energi dengan cara pengoksidasian atau pemecahan senyawa kimia, maka istilahnya disebut dengan kemosintesis. Oke, demikian ya untuk reaksi metabolisme. Tadi ada katabolisme dan anabolisme. Nanti kita akan lanjutkan dengan forum diskusi. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.